Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, jalan sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Mari BPD nomor 99 ayat 1 ayat 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku yang sertaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami,
Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan sejahat, supaya kerajaan-Mu semakin terbesar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Bagi kita para peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dan Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mereding UND 174 ayat 1. Dua permohonan dan janjianlah. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang tertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu,
Janganlah tolak kami dari kehadapan-Mu, kasihanilah kami, dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, pakailah gereja menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman umat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dan surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil dan menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami.
dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca secara unsurian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman yang menerangkan supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi UPD nomor 541 ayat 1. Amin.
berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Manita Saluna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada pesta kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Markus 16 ayat 15 hingga ayat 20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema di pesta kenaikan Tuhan Yesus ini memberitakan Injil kepada segala atau seluruh ciptaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, maka sempurnalah karya
keselamatan yang dilakukan kepada orang-orang berdosa. Dia kembali ke surga untuk membuat jalan bagi manusia. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dengan peristiwa salib, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian dia naik ke surga. Itulah jembatan manusia untuk sampai kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus sesungguhnya peristiwa yang sangat mengejutkan bagi para murid dan juga bagi banyak orang. Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Akan tetapi mereka melihat Yesus disalibkan. Dengan tersalibnya Tuhan Yesus, harapan mereka terputus. Mereka sedih dan kecewa. Akan tetapi saudara, Tuhan Yesus yang mati itu, yang disalibkan itu, dia bangkit kembali dan naik ke surga. Hal inilah saudara-saudari yang sempat membuat para murid dan orang-orang banyak kurang percaya, dan bahkan mereka sedih. Di dalam kekurang percayaan mereka inilah maka Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus mencela kedegilan mereka. Dan bahkan saudara, dalam Lukas 24, ketika murid yang berjalan ke Emmaus itu, Tuhan Yesus menjumpai mereka dan melihat kekurang percayaan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lembabnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Artinya Tuhan Yesus mencela kekurang percayaan mereka karena semua peristiwa ini telah diberitakan oleh para nabi terdahulu. Dan celaan Tuhan Yesus itu bukan hanya kepada pelepas, tapi kepada semua murid-murid Tuhan Yesus yang kurang percaya dan bahkan masih ragu. Padahal Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Maria dan para perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus pada pagi-pagi benar. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Simon. Dan karena itu saudara-saudari, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada kesempatan itulah Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada mereka supaya semakin meneguhkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya kematian tidak bisa mengikat Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus harus naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya, kepada kita juga saat ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Inilah amanat agung Tuhan Yesus. Dalam amanat agung Tuhan Yesus ini tersirat kehendak Tuhan Yesus supaya kasih karunia itu sampai ke seluruh makhluk dan ke seluruh dunia. Dan murid-murid pun pergi. Mereka memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan mengingatkan, ketika mereka pergi, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan iman manusia yang mendengarkan Injil keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu berarti bahwa pekabaran Injil itu bukan
bukanlah hanya karya manusia saja. Pekabaran Injil itu bukanlah hanya usaha manusia saja. Karena itu saudara-saudara, jika ada orang yang mengatakan "Kang bangun hapus yauku membikin jaminan ini," hati-hati dia. Dia bukan hanya menolak pekabaran Injil itu sendiri, tetapi dia juga menolak karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan karena itu juga saudara-saudari, sebaliknya pekabaran Injil jika pun berhasil apa yang dia lakukan, jangan sombong, karena itu bukan hanya karena usahanya dan kemampuan. Allah turut bekerja meneguhkan iman manusia yang menerima Injil itu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa ada yang menanam, ada yang menumbuhkan, dan Tuhan ada yang menanam, ada yang menyiangi, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang berkarya di dalam pekabaran Injil itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil yang disampaikan oleh para murid atau para apostol itu, para rasul itu jugalah Injil yang sampai ke tanah Batak. Injil yang telah diterima oleh para murid-murid itu, Injil yang telah diterima oleh para rasul, yang disampaikan oleh para rasul itu juga Injil yang sampai ke tanah Batak. Kita merasakan Allah yang menghantarkan Rasul Batak I.L. Nomensen tiba di Parau Sorat, dan dari Parau Sorat dia naik hingga ke Bukit Siatas Barita. Dia memandang begitu indahnya Ruras Lindu, tanah Batak, dan dia berdoa kepada Tuhan, hidup atau mati saya akan berada bersama-sama dengan orang Batak. Kabar Injil itu yang diberitakan oleh Nomensen akhirnya tersebar dari sini, berkembang, HKBP berkembang ke seluruh penjuru, dan bahkan bukan lagi hanya di Indonesia, tapi bahkan hingga ke mancanegara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum Injil ke tanah Batak, orang Batak masih dalam kegelapan dan ketertinggalan. Akan tetapi Nomensen datang bukan hanya membawa Injil, dia juga membawa pendidikan, membangun pendidikan, dan juga membangun kesehatan. Sehingga dahulu ketika di Bonapasogit itu, jika ada satu gereja, yang pasti dekat gereja itu ada sekolah dan mungkin puskesmas atau pusat kesehatan. Benar-benar Nomensen itu menunjukkan atau melakukan tritugas panggilan gereja. Terlihat dalam karya penginjilannya itu, ada persekutuan, ada marturia, dan ada diakonia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi perintah untuk memberitakan Injil itu bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada rasul-rasul, dan bukan hanya kepada Nomensen dan bapak-bapak gereja terdahulu. Perintah untuk memberitakan Injil itu juga sampai kepada kita saat ini dan di sini. Perintah untuk memberitakan Injil itu juga sampai kepada kita saat ini, supaya banyak orang yang menerima Injil itu, mengetahui Injil itu, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan siapa yang menerima Kristus menjadi juru selamat, dia akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil. Pekabaran Injil itu bisa kita lakukan dengan mempersembahkan diri kita sendiri menjadi pekabar Injil. Itu mungkin dengan menjadi seorang pendeta,
pertohonan, guru-guru yang bibelko, diakones, evangelis atau sintua. Dan mungkin bisa kita tidak ikut dalam tohonan itu, kita mempersembahkan anak-anak kita. Akan tetapi saudara-saudari, Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan karena anaknya yang paling bandel itu yang disuruh untuk menjadi pendeta. Tapi mereka tidak asal rohana masalah dapat. Tapi maaman tok gak bisa tua asal masalah berjuji. Ulang sekolah na doakan asing. Jangan berikan yang tidak baik bagi Tuhan, tapi berikanlah yang terbaik, sehingga hasilnya pasti tidak mengkhianati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangan kemajuan teknologi sekarang, di era digital ini, atau yang sering kita dengar sekarang sangat populer dengan kata era teknologi 4.0, pekabaran Injil semakin dipermudah. Pekabaran Injil bisa terjadi dari seluruh penjuru ke seluruh penjuru. Pekabaran Injil tidak lagi dilakukan hanya secara konvensional, berangkat dari desa ke desa, dari desa ke kota, atau dari kota ke desa, atau dari kota ke kota. Tetapi pekabaran Injil itu sudah bisa dilakukan dengan memakai fasilitas, bisa dipakai untuk mengabarkan Injil dengan cepat tersebar dan cepat sampai kepada tujuan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ini salah satu bagaimana cara untuk mengabarkan Injil dengan baik. Memakai akses internet. Ada yang memakai video call, Facebook, Twitter, Zoom, YouTube, live streaming dan lain-lain. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa beribadah di gereja, sehingga kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu kita mensyukuri ada teknologi canggih yang boleh kita pakai hari ini dan saat ini, sehingga orang-orang tertolong beribadah di rumah masing-masing dengan memakai Zoom, live streaming, dan YouTube seperti yang kita lakukan hari ini saat ini. Banyak hal yang bisa dipakai untuk fasilitas pekabaran Injil itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah seperti apa yang dikatakan oleh Mons dalam bukunya Power Truth Prayers, mengatakan manusia mencari metode dalam penginjilan, tetapi Allah mencari manusia untuk melakukannya. Manusia mencari metode-metode untuk penginjilan itu dengan berbagai metode tadi, tetapi Allah mencari manusia untuk melakukannya. Artinya banyak metode yang dipakai oleh manusia sekarang ini untuk penginjilan, akan tetapi Tuhan tetap mencari manusia, dan bukan hanya sekedar metode untuk melaksanakan kehendaknya di dunia ini. Allah tetap mencari manusia supaya jangan hanya lalai untuk mencari metode tetapi tidak menginjili dirinya sendiri. Penginjilan itu ada ke dalam menginjili diri kita, menginjili keluarga kita, dan juga ada penginjilan ke luar. Itu tadi yang berangkat ke luar, memberitakan firman Tuhan dengan memakai banyak metode ini. Tapi jangan lupa, jangan kosong dirimu, jangan kosong keluarga. Injili terlebih dahulu keluarga dan dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam penginjilan itu pasti banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Dan tantangan dan rintangan ini bukanlah hal yang baru, karena pekabar Injil terdahulu pun menghadapi tantangan dan rintangan dalam mengabarkan Injil.
Ada saja orang yang tidak peduli dengan pekabaran Injil. Dan bahkan mungkin ada saja orang yang menghambat supaya Injil itu tidak tersebarkan ke seluruh dunia ini. Sehingga para pekabar Injil harus menderita, dicaci, dihina, direndahkan dengan tujuan menghambat berita keselamatan itu, dan ingin membuat supaya para pekabar Injil itu menyerah dan berhenti. Hal seperti ini bukanlah hal yang baru lagi. Para pekabar Injil terdahulu juga telah menghadapi cercaan, hinaan, penderitaan, direndahkan, dan bahkan banyak yang kehilangan nyawa demi memberitakan Injil kabar keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudari, akan tetapi firman Tuhan tidak bisa dihentikan oleh kuasa apapun itu di dunia ini. Paulus sebagai pekabar Injil yang andal dalam perjanjian baru, dia pernah terpenjara karena pekabaran Injil. Ternyata penjara tidak membuat Paulus kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Penjara tidak membuat rohnya menjadi redup, tetapi semakin menyala-nyala bagi Tuhan. Tembok penjara tidak mampu membelenggu Paulus. Justru di balik tali besi itu, disitulah dia semakin tidak tertahankan untuk menguatkan hati banyak orang yang berada di luar penjara. Tembok penjara itu tidak mampu menghentikan membatasi pekabaran Injil itu. Sekalipun Paulus, sekalipun para rasul, sekalipun para pekabar Injil lainnya terpenjara, tetapi Injil Kristus tidak akan pernah terpenjara. Sekalipun para pekabar Injil harus kehilangan nyawa, tetapi Injil Kristus tidak pernah hilang dari dunia ini, karena Allah turut bekerja di dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena banyaknya tantangan terhadap pekabar Injil, maka Bapak Gereja Tertullianus mengatakan darah orang martir adalah benih gereja. Dan karena itu istilah yang sering kita dengar dikatakan tentang Injil dan tentang gereja itu semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibabat tetapi semakin merambat. Semakin banyak tantangan itu, roh Tuhan bekerja sehingga semakin merambat, semakin tersalur dari penjuru ke seluruh penjuru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu firman Tuhan juga mengajak kita supaya jangan surut dan takut untuk memberitakan Injil di dunia ini. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita. Tuhan menyertai kita. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Tuhan Yesus memberi jaminan penyertaan bagi putusannya untuk memberitakan Injil. Berangkatlah, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil ke dirimu sendiri, ke keluargamu, dan itulah yang menguatkan kita untuk berangkat mengabarkan Injil itu ke seluruh penjuru. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Kita berdoa. Mauliate madiho Tuhan alan dindan mibasang nahu ilalah hambe saha parolitikyo. Di nama ningot kami di hanana di Tuhan Yesus Tuhan bagicam. Di leopodo di kami kelas di roha. Bahwa nama naik kotu baru gicam
lahu para diun inanam dihami karena porsia ali jauh pada batang nani anggia matoto say pingotani asa di pardalanan ni ulunanyong totong kubarani hami diri nami kubarani hami rohanani manotong manuju Tuhan muluan nasalinin diri nai asa parsidohon kami ditinggalan na pinarani di surga ali jauh pada batang nami mau lihatnya marohanami di usai pasu-pasu mahuliak makan di sukatari pagbubuy kami lahong pasahat tong barita daw ini tutong-atongan ni ulun kami keluarga namin ng tusuli portilyon asa rohot kami gabi ulaw-ulam lahong pararat tong akan bumata jala gabi buwi udang porsia tubo jala ulang somong teladan ng ulang topan porsia mulia de marohanan di Tuhan di bagasan Kristus Yesus matanya kami itu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 669 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan memberi nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hambamu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota gereja-Mu, jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal bagi kami. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.